Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rival Nur Khalis. Okay, in this opportunities, I want to review an article or a journal about efektivitas penggunaan. Jadi di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang saya ambil. Jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Pranata Edu volume 2 nomor 1 tahun Desember tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Zoom Meeting Terhadap Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19 ini. Oke, sudah kita ketahui ya bahwa COVID-19 ini merubah segala kegiatan yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di negara-negara lain juga banyak pastinya ya, kayak semacam WFH, work from home itu, terus segala pembelajaran dirubah menjadi metode pembelajaran bukan tatap muka ya. Jadi semuanya menjadi online menggunakan banyak media, tentunya media yang macam-macam banyak. Ada yang menggunakan WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan masih banyak lah yang lainnya. Ada yang menggunakan Google Classroom juga. Tapi di sini saya akan mereview artikel tentang efektivitas penggunaan Zoom Meeting. Di sini yang akan saya jelaskan atau akan saya review. Jadi di sini tentunya ada abstrak. Kita lewat saja sepertinya. Terus selanjutnya ada pendahuluan ya. Pendahuluan pasti ada ya, di setiap paper itu pasti ada pendahuluan. Jadi sudah kita ketahui efektivitas belajar itu yang paling, pokoknya belajar yang paling efektif itu adalah belajar secara tatap muka. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena metode pembelajaran atau metode kegiatan belajar mengajar secara tatap muka itu akan membawa emosional diri siswa dan gurunya itu menjadi satu gitu, menjadi satu tujuan, menjadi satu ya, menyatukan emosional sehingga guru dan murid itu menjadi terbuka gitu. Sementara jika menggunakan media offline itu kan tentunya agak sulit gitu untuk menyatukan emosional tersebut. Jadi yang paling efektif itu, intinya yang paling efektif itu tatap muka ya kalau menurut saya dan di artikel ini itu. Tapi semenjak adanya COVID-19 semuanya berubah total menjadi pembelajaran online, menggunakan media gitu. Di sini di dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Gracewill mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran guna mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai sumber keputusan seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah sejarah. Jadi kenapa dia menggunakan penelitian kualitatif? Karena dia tahu bahwa hasil dari penelitian kualitatif ini hasilnya akan terstruktural dan jelas, tentunya jelas dan bagus itu. Soalnya di sini kita juga ada media-media seperti yang kita cari ya, seperti dari kepustakaan itu seperti dokumen, buku, majalah, bahkan dari kisah sejarah juga. Ya, terus lalu bagaimana hasil dan pembahasan dari penelitian ini? Jadi berdasarkan, ada yang terlewat. Di tempat penelitian ini adalah di SDN Sekolah Dasar Negeri 117 Lempanggeng, Bone. Nah, apa yang diperoleh? Diperoleh kesimpulan bahwa sarana pembelajaran yang digunakan oleh sekolah tersebut adalah aplikasi Zoom Meeting. Jadi penerapan aplikasi Zoom Meeting pada awalnya sangat sulit
Mengapa? Karena siswa SD sebelumnya belum terbiasa, belum pernah menggunakan metode tersebut. Belum pernah menggunakan metode Zoom meeting tersebut. Jadi ini sebenarnya sedikit kesulitan ya dari guru. 1 dari guru, 2 dari siswa, dan 3 tentunya dari orang tua siswa juga. Karena juga memerlukan kuota seperti handphone, kuota atau signal ya yang penting sebenarnya. Mungkin kalau kuota semuanya pada punya, tapi kalau sinyal itu yang orang-orang pedalaman termasuk kayak saya agak kesulitan sih sebenarnya masalah sinyal ini. Nah, jadi kalau misalkan kalau buat mahasiswa it's okay lah, it's okay. Ini bisa cepat terbiasa. Karena kenapa? Kita mahasiswa insya Allah dalam menangkap kalau masalah teknologi kayak Zoom meeting itu ya, media-media kayak gitu cepet nangkep lah. Sekali 2 kali udah terbiasa. Bahkan awalnya jujur saya juga belum biasa menggunakan Zoom meeting. Nggak bisa, mana ini, gimana ini biar bisa ngedengernya gitu. Di situ kan ada suruh klik ini itu, di atas mic-nya itu ada bacaan itu. Terus kalau buat SD kan kesulitan ya. Soalnya kalau kita buat mahasiswa itu oke, tapi kalau buat anak SD agak sulit juga. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Persentase tabel 1, persentase pendapat siswa terhadap efektivitas penggunaan Zoom. Efektif pendapat siswa nih, efektif 40% presentasinya. Tidak efektifnya itu 60%. Jadi siswa ini memilih kebanyakan mencurahkan isi hatinya itu bahwa media Zoom meeting atau media online ini kurang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Ya itu juga, jangankan anak SD, kita aja yang kuliah terkadang merasakan seperti itu, bener kan? Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Zoom Meeting terhadap pembelajaran di sekolah dasar khususnya di SDN Negeri 117 Lempanggeng Bone masih dikategorikan kurang efektif. Jadi hasil penelitian ini itu bahkan judulnya itu keefektivitasan belajar menggunakan Zoom Meeting. Jadi di sini hasilnya itu kurang efektif. Faktor kendala terhadap kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom Meeting yaitu masih terdapatnya beberapa siswa yang belum memiliki fasilitas. Belum memiliki fasilitas smartphone atau laptop dan yang belum dapat mengakses aplikasi tersebut. Masih terdapat pula orang tua maupun guru belum menguasai cara mengoperasikan aplikasi Zoom Meeting. Jangankan siswanya, di sini juga di hasil penelitiannya orang tua atau gurunya aja ada yang belum ngerti gitu. Pembelajaran melalui media Zoom Meeting dewasa ini telah menjadi salah satu solusi pembelajaran, meskipun dalam pelaksanaan tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Salah satu responden penelitian, Asniati yang juga terdaftar sebagai salah satu tenaga pendidik atau guru di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran siswa pada kelas 2 SDN 117 Lempanggeng telah menggunakan Zoom Meeting sebagai pengganti tatap muka ruang kelas. Lebih lanjut, Asniati menambahkan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut tidak semua peserta didik dalam kelasnya dapat mengakses aplikasi tersebut dengan berbagai alasan seperti media smartphone adalah milik orang tua. Nah, jadi kita itu kan tidak tahu juga ya ekonomi setiap keluarga itu bagaimana. Jadi mungkin jangankan yang di kampung lah, terkadang yang orang kota aja yang masih banyak gitu yang ekonominya agak kurang. Tapi ya ini menjadi sebuah maklumat atau kebingungan juga sih bagi pemerintah. Karena kenapa? Karena kan belum ada fasilitas. Oke, kalau fasilitas kuota ada, tapi kan
mungkin fasilitas untuk sumbangan HP itu pemerintah belum sanggup menurut saya. Jadi masih banyak lah yang belum bisa mengakses, atau dari sinyal seperti itu. Seperti saya jujur kalau di kampung tuh susah banget mengakses sinyal itu. Ya harus minimal, maaf saya sebut merek, jangan. Ya ada beberapa sih, ada satu jaringan yang itu kencang banget di sana, dan langsung saya ganti pakai jaringan tersebut. Lanjut kita ke kesimpulan dan saran. Jadi hasil penelitian tadi ya tentunya kurang efektif ya. Jadi masih banyak lah kendala-kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk penggunaan Zoom Meeting tersebut. Terus kita lanjutkan kesimpulan dan saran. Penggunaan aplikasi Zoom Meeting di sekolah SD negeri Lempang Bone masih kurang efektif. Faktor kurang efektif pembelajaran itu dipengaruhi beberapa hal, diantaranya masih beberapa siswa ya yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya. Terus sarannya ya, kesimpulannya itu intinya masih banyak kekurangan atau kendala yang belum dapat diakses gitu, seperti jaringan dan lain-lain. Terus saran, proses pembelajaran jarak jauh via internet yang dilaksanakan oleh siswa pada tingkat sekolah dasar khususnya pada SDN Negeri 117 Lempanggeng sebaiknya dilakukan dengan tetap di bawah pengawasan orang tua dan guru. Kerjasama antara guru dan orang tua perlu senantiasa ditingkatkan agar proses pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dalam upaya peningkatan keefektivitasan pembelajaran daring, kedepannya pihak guru dan sekolah diharapkan menerapkan 10 saran yang diberikan orang tua, siswa, dan para peserta didik. Diantaranya bantuan kuota internet tuh yang pertama bagi siswa. Terus pengadaan wifi di sekolah yang dapat dimanfaatkan siswa secara bergantian. Benar, ini sangat membantu pastinya ya. Ya, terus yang ketiga, membatasi materi pembelajaran dalam bentuk video berukuran berat. Terus yang keempat, setiap materi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk video menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Terus yang kelima, mendahulukan materi sebelum memberikan tugas. Ya, ini pastinya ya. Yang enam, soal yang bervariatif dan tidak terlalu sulit untuk dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, memberikan cara kerja tugas kepada orang tua agar mudah membimbing anak mereka dalam belajar. Selanjutnya, memberikan tugas sesuai dengan materi. Selanjutnya, senantiasa meningkatkan peserta didik atau orang tua peserta didik jika terdapat tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah jumlah tugas yang dibebankan kepada peserta didik tidak terlalu banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa klik like atau komen jika Anda mau, atau bahkan subscribe juga boleh. Jadi tujuan dibuatnya video ini atas adanya tugas dari MK ICT. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.